Indonesia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Dengan harapannya ya tentu dengan adanya job fair ini menurunkan angka pengangguran yang ada di Kota Bau-Bau. Kami targetnya untuk kali ini berusaha untuk menjadi juara kembali karena di tahun 2022 dan tahun 2024 alhamdulillah putra dan putri menjadi juara. Selamat pagi saudara, dari Jalan Limbowolio kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau akan menggelar job fair atau bursa kerja yang menyediakan 860 lowongan kerja dari 19 perusahaan. Tim bola basket Kota Bau-Bau resmi bertolak menuju Kota Kendari untuk berlaga pada Popda Sultra 2025. Saudara, inilah Warta Kepton selengkapnya hari ini Selasa tanggal 21 Oktober 2025 bersama saya Bu Zuda. Kita ke berita yang pertama. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau akan menggelar job fair atau bursa kerja yang menyediakan 860 lowongan kerja dari 19 perusahaan. Terkait hal ini, Afriansah melaporkan. Dengan harapannya ya tentu dengan adanya job fair ini menurunkan angka pengangguran yang ada di Kota Bau-Bau. Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kota Bau-Bau akan menggelar job fair atau bursa kerja yang menyediakan 860 lowongan kerja dari 19 perusahaan. Ini menjadi kesempatan emas bagi calon pekerja untuk mendapatkan pekerjaan sekaligus menekan angka pengangguran. Acara job fair akan berlangsung selama 3 hari mulai Kamis 23 Oktober hingga Sabtu 25 Oktober 2025. Lokasinya di Pizza Hut Bau-Bau dan akan dibuka mulai jam 8 pagi hingga jam 5 sore. Kepala Disnaker Bau-Bau Muhammad Abdu mengungkapkan job fair ini membuka peluang yang jauh lebih luas bagi calon pekerja. Nah, ini kan tentunya kalau dengan terbukanya lowongan kerja itu harapannya kita ini bisa punya kesempatan yang lebih luas. Dengan harapannya ya tentu dengan adanya job fair ini menurunkan angka pengangguran yang ada di Kota Bau-Bau. Dari 860 lowongan kerja yang dibuka, mayoritas perusahaan berasal dari dalam kota dengan penyedia lowongan terbanyak datang dari sektor retail ternama seperti Indomart dan Alfamidi. Tidak hanya perusahaan lokal, job fair ini juga menggandeng 4 penyedia jasa tenaga kerja luar negeri, membuka kesempatan bagi warga untuk bekerja di luar negeri secara resmi. Bagi pelamar yang tertarik, ada tips penting dari Disnaker Bau-Bau agar kesempatan tidak terbuang sia-sia. Peserta diwajibkan untuk registrasi terlebih dahulu saat tiba di lokasi acara. Setelah itu calon pelamar diimbau memanfaatkan waktu untuk berkonsultasi dan bertanya secara detail ke semua perwakilan perusahaan. Tujuannya agar benar-benar tahu apa plus minus dan apa saja yang akan didapatkan jika bekerja di perusahaan tersebut. Setelah menemukan lowongan kerja yang cocok, barulah melengkapi berkas lamaran yang disyaratkan dengan menanyakan langsung kepada perwakilan perusahaan di lokasi acara. Namun, syarat umum yang harus dimiliki pelamar yakni KTP dan ijazah pendidikan terakhir. Untuk memudahkan proses melamar, Disnaker Bau-Bau juga menyiapkan layanan pembuatan kartu pencari kerja langsung di lokasi job fair selama 3 hari pelaksanaan. Dengan ratusan lowongan kerja ini, Job Fair Bau-Bau 2025 diharapkan menjadi jembatan bagi warga yang ingin segera bekerja, baik di perusahaan lokal maupun luar negeri. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansah melaporkan. Saudara, ribuan warga memadati kawasan Benteng Keraton Wolio di Kota Bau-Bau pada Minggu malam 19 Oktober 2025. Nah, mereka datang untuk menyaksikan kemeriahan Festival Film Benteng Wolio atau FFBW 2025, sebuah ajang pemutaran film yang digagas oleh sineas nasional Ari Kriting bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kota Bau-Bau dan juga Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Adapun sebanyak 18 layar tancap dipasang di berbagai titik baluara atau bastion Benteng Keraton Wolio. Nah, masing-masing disulap menjadi mini bioskop yang juga menayangkan film-film berbeda karya
sineas dari seluruh Indonesia, termasuk juga dari Sulawesi Tenggara. Nah, durasi film juga berkisar antara 15 hingga 30 menit. Salah satu warga dari Kelurahan Kobula mengungkapkan rasa syukurnya atas penyelenggaraan festival film ini. Ia juga berharap kegiatan serupa bisa digelar setiap tahun karena memberikan juga motivasi bagi generasi muda untuk terus berkarya. Tak hanya menjadi ajang hiburan, FFBW tahun 2025 juga menjadi wadah apresiasi dan juga promosi bagi sineas lokal. Adapun pelaku UMKM di sekitar kawasan Benteng pun juga turut merasakan dampak positif dari gelaran ini. Pantauan RRI di lapangan menunjukkan penonton datang dari berbagai kalangan usia, mulai dari anak-anak hingga lansia, dan juga suasana hangat penuh kebersamaan pun juga menyelimuti kawasan Benteng sepanjang malam. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Tim bola basket Kota Bau-Bau resmi bertolak menuju Kota Kendari untuk berlaga pada Popda Sultra 2025. Dengan menerjunkan tim putra dan juga putri, kontingen Bau-Bau target mempertahankan posisi podium pertama. Terkait hal ini, reporter RR Bau-Bau Herul Mulku melaporkan. Kami targetnya untuk kali ini berusaha untuk menjadi juara kembali karena di tahun 2022 dan tahun 2024 alhamdulillah putra dan putri menjadi juara. Kontingen cabang olahraga bola basket Kota Bau-Bau resmi bertolak ke Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara pada Senin pagi untuk mengikuti ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda di Kota Kendari. Pelatih tim putri sekaligus Wakil Ketua Bidang Sport Science Kota Bau-Bau Wahyu Woliono mengatakan kontingen basket Bau-Bau seluruhnya berjumlah 24 orang atlet dan 8 ofisial. Para atlet berasal dari SMA Negeri 1 Bau-Bau, SMA Negeri 2 Bau-Bau, SMA Negeri 4 Bau-Bau, dan SMP Negeri 1 Bau-Bau. Kota Bau-Bau mengirimkan tim putra dan putri. Tim putra 12 pemain, tim putri juga 12 pemain. Dan para pemain ini hasil dari seleksi terbuka yang diadakan di Kota Bau-Bau. Jadi untuk atlet putra dan putri ini berasal dari beberapa sekolah yang ada di Kota Bau-Bau. Bertanding mulai besok Pak, mulai tanggal 21 sampai tanggal 26. Gedung olahraga di Koni Lama. Wahyu mengakui masih menghadapi sejumlah kendala, yang utama adalah jadwal Popda yang dipercepat sehingga waktu persiapan lebih singkat dari sebelumnya. Selain itu, keterbatasan fasilitas latihan juga masih menjadi tantangan yang sampai sekarang Bau-Bau belum punya fasilitas basket indoor. Meski begitu, berbekal latihan rutin yang digelar 3 kali dalam sepekan dengan fokus pada peningkatan teknik individu, kekompakan tim, serta penguatan fisik dan mental yang dibentuk sejak bulan September lalu, tim basket Bau-Bau menargetkan untuk mempertahankan gelar juara yang sudah diraih pada 2 edisi sebelumnya, yakni Popda tahun 2022 dan 2024. Kami targetnya untuk kali ini berusaha untuk menjadi juara kembali karena di tahun 2022 dan tahun 2024 alhamdulillah putra dan putri menjadi juara di Popda kemarin. Jadi untuk Popda kali ini kami harapannya bisa menjadi juara kembali. Untuk ketiga kalinya berarti? Ya, kalau diizinkan Tuhan insya Allah untuk ketiga kalinya Pak. Wahyu berharap pemerintah dan masyarakat Kota Bau-Bau dapat memberikan dukungan terhadap tim basket karena motivasi utama para atlet adalah mengharumkan nama Kota Bau-Bau sekaligus membawa peluang bagi pemain untuk mewakili Sultra di ajang Prapopnas mendatang. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan. Saudara, kita beralih ke berita yang terakhir. Utusan khusus Presiden Republik Indonesia bidang pariwisata Zita Anjani memulai kunjungan kerja strategis ke Kabupaten Buton Tengah, Sulawesi Tenggara sejak Sabtu, tepatnya tanggal 18 Oktober di tahun 2025 ini. Adapun selama 3 hari kunjungan ini membawa agenda utama eksplorasi wisata dan juga deklarasi sadar wisata sebagai juga bagian dari upaya mendukung pengembangan pariwisata daerah berbasis potensi lokal. Adapun kegiatan ini bertujuan untuk memetakan potensi wisata dan juga kebutuhan pengembangannya agar dapat diselaraskan dengan program-program nasional di sektor pariwisata. Adapun pada hari pertama, rombongan mengunjungi beberapa destinasi unggulan seperti Goa Bidadari di Desa Kolowan dan juga Goa
Kotayono Rahia yang juga menjadi ikon wisata alam di Kabupaten Buton Tengah. Adapun eksplorasi dilanjutkan pada hari Minggu, tepatnya tanggal 19 Oktober, dengan juga meninjau destinasi lainnya di Kecamatan Mawasangka yang juga memiliki kekayaan wisata alam dan juga budaya. Zita Anjani juga menegaskan komitmen pemerintah pusat untuk perluas promosi wisata Buton Tengah baik di tingkat nasional maupun juga internasional. Nah, wilayah ini dikenal dengan julukan Negeri Seribu Goa dan juga dianggap memiliki potensi besar yang juga belum banyak terekspos. Adapun kunjungan kerja ini disambut langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Buton Tengah, Irwan Seni Rajab, yang juga hadir mewakili Bupati. Nah, pemerintah daerah juga menyampaikan apresiasi atas perhatian dari pemerintah pusat terhadap pengembangan sektor pariwisata di wilayah tersebut. Adapun seluruh rangkaian kegiatan telah juga dipersiapkan dengan matang untuk juga memastikan kelancaran kunjungan, meskipun Bupati Buton Tengah berhalangan hadir karena agenda lain. Kunjungan ini juga diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan juga daerah dalam mendorong pembangunan pariwisata berkelanjutan dan juga sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga dan juga memanfaatkan potensi wisata lokal secara bijak. Saudara, sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Dinas Tenaga Kerja Kota Bau-Bau akan menggelar job fair atau bursa kerja yang menyediakan 860 lowongan kerja dari 19 perusahaan. Tim bola basket Kota Bau-Bau resmi bertolak menuju Kota Kendari untuk berlaga pada Popda Sultra 2025. Dengar demikianlah warta Capton pagi hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.